Sekarang kita akan beralih ke obat-obat kemoterapi. Eh, ini jenis obat yang cukup berbahaya, tapi juga obat yang diperlukan buat menyambung nyawa teman-teman atau keluarga kita yang sedang sakit kanker. Tujuan kita mempelajari ini agar kita bisa tahu tentang obat-obat kemoterapi dan bagaimana kira-kira cara kerjanya supaya bisa memberikan edukasi kepada pasien yang menjalani kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan kanker dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker. Obat-obat ini bekerja dengan cara mengganggu pertumbuhan dan pembelahan sel kanker. Dan dengan kita bisa membunuh atau mengganggu pertumbuhan perkembangannya, kita dapat mencegah penyebarannya ke seluruh tubuh. Terapi itu ada yang dilakukan melalui pemberian obat intravena, disuntikkan, dimasukkan dalam infus ke dalam pembuluh darah, tetapi juga ada yang diberikan melalui oral, melalui obat minum dalam bentuk tablet atau kapsul. Ada juga yang diberikan dekat dengan tumornya di intraperitoneal, jadi dimasukkan ke dalam rongga perut melalui selang yang dimasukkan secara intervensi atau diberikan ke dalam cairan tulang belakang. Apa tujuan kemoterapi? Yang pertama, itu untuk menyembuhkan kanker. Jadi memang dimaksudkan untuk menghilangkan, mengeradikasi kanker sama sekali. Yang kedua adalah mengecilkan tumor atau kanker yang ada sehingga sebelum operasi diberikan kemoterapi lebih kecil, sebelum diradiasi diberikan kemoterapi sehingga jadi lebih kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan atau lebih mudah untuk dilakukan radiasi. Yang ketiga adalah untuk mengendalikan gejala. Ada beberapa gejala kanker seperti nyeri, perdarahan dan sumbatan yang dapat diatasi dengan pemberian obat kemoterapi. Tentu semuanya ini dimaksudkan untuk membantu memperpanjang usia pasien-pasien kanker ini. Kita lihat klasifikasi obat-obat kemoterapi. Secara garis besar ada beberapa, ada antimetabolit, ada angiotensin, ada uh, mitotic spindle inhibitor, ada topoiso. Tapi intinya sebagian besar itu mengganggu dari inti sel atau dinding sel dari sel kanker. Kita mulai dengan obat alkilatik. Ini kerjanya dengan merusak DNA di sel kanker dan dengan demikian dengan DNA di bagian tengah dari inti sel itu dihambat, dirusak, terjadi perlambatan atau penghambatan pertumbuhan dan pembelahan sel kanker. Beberapa obat yang ada adalah contohnya adalah kelompok siklofosfamid, kelompok klorambusil, kelompok busulfan. Yang berikutnya adalah antimetabolit. Antimetabolit ini akan mengganggu sel kanker dengan cara menghambat produksi DNA, RNA, atau protein. Masih ingat bahwa protein itu dihasilkan oleh ribosom namanya ya. Contoh obat antimetabolit ini yang terkenal adalah metotrexat, ini banyak dipakai. 5-fluorouracil ini juga banyak dipakai, dan gemcitabine. Kelompok obat berikutnya adalah obat yang menyelipkan diri di antara untaian DNA sel kanker. Jadi ketika ada sel kanker, dia akan masuk di antara-antaranya sehingga proses replikasi itu menerjemahkan separuh dari kromosom itu ke sel baru, itu terganggu. Contoh obat interkalating ini adalah doxorubicin, epirubicin, dan mitomycin C. Yang berikutnya, obat yang menghambat
enzim topoisomerase yang membantu sel mengurai dan meregangkan DNA selama replikasi. Jadi ketika normalnya sel itu membelah diri, melakukan replikasi, ini enzim yang membantu mengurai ini diganggu sama obat ini. Tapi ini dimaksudkan untuk sel kanker ya. Sekali lagi, obat-obatan ini semua tadi bicara untuk sel kanker. Niatnya adalah membuat sel kanker itu tidak bertumbuh, berkembang, dan bertambah banyak. Contoh obatnya adalah irinotecan, topotecan, dan etoposide. Berikutnya adalah obat yang mengganggu spindle di mikrotubulus. Ini juga sama di dalam inti sel ketika pembelahan. Kalau tadi daerahnya ini di tengah-tengahnya di tubulusnya itu ada mikrotubulus, ini diganggu. Nah, obat ini apa? Vincristin, vinblastin, dan taxol. Ada lagi obat yang kita sebut dengan obat antitumor antibiotik. Ini obat-obat yang diproduksi oleh bakteri dan efeknya toksik pada sel kanker. Jadi justru kita berteman dengan bakteri yang harusnya memberikan kita infeksi. Obat-obat antitumor antibiotik contohnya ada bleomycin, dactinomycin, dan daunorubicin. Lalu berikutnya adalah obat-obat hormonal. Obat-obat kanker, obat hormonal ini menargetkan sel kanker yang pertumbuhannya bergantung pada hormon tertentu. Jadi kalau dia bergantung pada hormon tertentu itu, obat-obat ini masuk ke situ sehingga pengaruh dari hormon yang harusnya memberikan pengaruh kepada sel kanker tidak terjadi dan akan terganggulah pertumbuhan dan perkembangannya. Contoh obatnya ini adalah tamoxifen, anastrozol, dan leuprolid. Selanjutnya adalah terapi bertarget, namanya targeted therapy. Ini dirancang untuk menyerang protein atau jalur spesifik terkait dengan pertumbuhan perkembangan kanker. Jadi dia langsung menuju ke protein khusus yang ditujukannya. Jadi bukan bicara tentang inti sel, tidak bicara tentang dinding sel, tapi langsung protein apa. Contohnya adalah gefitinib, erlotinib, trastuzumab. Nah, kita lihat sekarang mekanisme kerja obat-obat kemoterapi ini. Yang pertama yang menghancurkan sel DNA sel kanker. Ini dia obat ini masuk ke dalam sel kanker, merusakin DNA-nya sehingga tidak bisa kembali dan mati. Contohnya adalah doxorubicin, cisplatin, dan cyclophosphamide. Itu contoh cara kerja yang pertama. Cara yang kedua adalah pembelahan yang diganggu. Tadi kita sudah lihat juga obat-obat ini akan membelah proses pembelahan sel kanker sehingga sel kanker nggak bisa berkembang biak. Contohnya vincristin, vinblastin, dan taxan. Nah, ada juga yang menargetkan, jadi sasarannya adalah pembuluh darah tumor karena apapun sel dalam tubuh kita membutuhkan suplai makanan dari darah. Jadi pertumbuhan darah barunya dihambat sehingga oksigenasi ke sel atau tumor itu menjadi terganggu dan lama-lama mati. Obat yang kerjanya seperti ini adalah aflibercept dan bevacizumab. Ada juga obat kanker yang kerjanya adalah dengan meningkatkan imunitas kita. Obat ini membantu sistem kekebalan tubuh untuk bisa menyerang sel kanker. Jadi kan sel kanker dalam tubuh kita, tapi tubuh kita nggak tahu karena dia hampir sama dengan tubuh kita, sel tubuh kita. Dan dengan obat-obat ini dia membuat tubuh kita jadi kenal, oh itu kanker. Itu apa obatnya adalah pembrolizumab dan nivolumab. Berikutnya adalah hormon dan terapi bertarget. Nah, obat-obat ini menargetkan protein atau gen spesifik yang mendorong pertumbuhan kanker. Obat ini bekerja dengan obat yang bekerja dengan cara ini adalah tamoxifen dan herceptin. Nah, sekarang kita lihat ada efek samping yang bisa terjadi pada pemberian obat-obat ini. Yang paling sering adalah rambut rontok. Ini terkenal sekali ketika ada orang mau di kemoterapi, maka salah satu cerita yang berada di situ adalah bahwa orang itu akan mengalami kerontokan rambut. Iya, betul, karena memang rambut itu, sel-sel rambut itu juga ikut mati dengan pemberian obat-obat kemoterapi.
Tingkat kerontokannya variasi, ada yang tipis saja, ada yang gundul sama sekali. Rambutnya juga tumbuh kembali biasanya gitu ya. Lalu mual dan muntah ini juga efek samping yang sering terjadi dan obat-obatan bisa diberikan untuk atasi hal ini, tapi tidak semua obat, biasanya obatnya lebih spesifik. Capek rasanya, kelelahan, dan kecapean adalah efek samping yang umum, sehingga perlu istirahat cukup, nutrisi yang baik, dan olahraga ringan. Berikutnya terjadi penurunan nafsu makan. Ini juga jadi bumerang karena apa? Nafsu makan berkurang, kemampuan tubuh melawan sel kanker berkurang, dan seterusnya akan jadi lingkaran setan. Jadi harus dilakukan terapi untuk memperbaiki, misalkan apa namanya, eh, menu dan sebagainya. Ini harus disesuaikan agar pasien dengan kemoterapi itu tetap mau makan. Gangguan pencernaan sering terjadi adalah diare atau sesak air besar atau sakit perut. Nah, dengan obat-obatan biasanya bisa diatasi. Sariawan ini juga sering terjadi, pasien mengalami sariawan di mulut, tenggorokan, dan mungkin tempat lainnya. Jadi perlu ada perawatan mulut dan saluran cerna lain yang terkait dengan terjadinya sariawan. Infeksi nah, juga karena kemoterapi menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh, jadi risiko infeksi meningkat. Jadi akan ada gejala demam, menggigil, nyeri. Nah ini kalau ada terjadi segera laporkan ke dokter. Lalu berikutnya akan ada juga obat-obat kemoterapi yang pada gilirannya merusak tidak hanya sel kanker tapi sel saraf. Jadi, apa rasanya kalau ada kerusakan sel saraf? Rasa kesemutan, mati rasa, lemah, rasa sakit pada tangan dan kaki. Efek samping ini biasanya sih sementara, tapi dalam beberapa kasus bisa saja permanen. Lalu berikutnya adalah gangguan reproduksi. Kemoterapi ini dapat mempengaruhi kesuburan pada pria dan wanita. Kita harus mendiskusikan tentang risiko dan pilihannya, apakah memang diberikan kalau mengganggu kesuburan atau tidak. Lalu kemoterapi juga merubah suasana hati. Jadi kemoterapi tentu selain karena indikasinya adalah kanker dan kanker pasti membuat mood kita jadi berubah. Tapi kita harus ingat juga bahwa kemoterapi memang mengubah mood. Bisa cemas, depresi, dan yang lainnya. Sehingga perlu dukungan psikologis dan terapi untuk obat-obatan mungkin untuk mengatasi masalah ini. Saya akan coba mengajak kita untuk melihat asuhan keperawatan pada pasien kemoterapi. Dalam hal pengkajian, maka pengkajian kondisi pasien itu harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari riwayat kesehatannya, apakah ada alergi, obat-obat yang dikonsumsi. Lalu diketahui betul diagnosis kankernya kanker apa, itu dulu. Kemudian stadiumnya stadium berapa, ada rencana atau tidak dengan kemoterapi, lalu baru mulai dengan gejala dan keluhan yang dialami, kondisi fisik dan psikologis pasien. Nah, setelah itu kita lakukan identifikasi ada nggak risiko komplikasi dan efek samping kemoterapi. Lalu kita coba mengkaji kebutuhan edukasi dan dukungan pasien dan keluarga. Jangan lupa libatkan keluarga. Dalam hal diagnosis keperawatan, tetapkan diagnosis keperawatan sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan pengajian. Contoh yang mungkin adalah pasien dengan risiko infeksi, pasien mual muntah, pasien ansietas, pasien nyeri, pasien keletihan, pasien kurang pengetahuan dalam kemoterapi. Kemudian buatlah rencana keperawatan yang spesifik, terukur, disetujui, realistis, dan berjangka waktu. Atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan SMART. Specific, measurable, agreed, realistic, and time-bound. Kita tentukan tujuan dan intervensi perawatan untuk mengatasi setiap diagnosis dari keperawatan. Libatkan pasien dan keluarga dalam proses perencanaan kemoterapi. Implementasi. Lakukan intervensi keperawatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dokumentasikan semua tindakan dan respon pasien, respon akan kemoterapi yang diberikan. Pantau kondisi pasien secara berkala dan lakukanlah evaluasi terhadap efektivitas intervensi. Ada risiko infeksi, jadi kita harus memberikan pendidikan tentang pencegahan infeksi kepada pasien, memberikan cuci tangan yang bersih, yang benar dan tidak asal-asalan, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, dan pantau tanda-tanda infeksi. Komplikasi atau efek samping berikutnya adalah mual muntah. Berikan obat anti mual sesuai dengan resep, hindari pasien untuk makan terlalu banyak atau malah tidak makan, tetapi anjurkan pasien untuk makan sendiri dan sering, itu lebih baik.
Hindarkan minuman yang berbau menyengat, lalu ciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang. Ansietas, kecemasan, berikan informasi yang jelas dan akurat tentang kemoterapi, sehingga pasien jadi paham apa tujuan, apa yang akan dialami, tidak ketakutan. Pasien untuk mengungkapkan perasaannya, ajarkan teknik relaksasi seperti bernapas dalam, membuang secara perlahan, berikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga. Dari segi nyeri, maka anti nyeri harus diberikan sesuai resep dokter dan bisa digunakan teknik non farmakologis untuk meredakan nyeri seperti kompres air hangat atau dipijat. Ajarkan teknik relaksasi untuk mengelola nyeri. Keletihan, dalam hal keletihan, anjurkan pasien untuk istirahat yang cukup, kemudian bantu pasien dalam mengatur aktivitas sehari-hari, berikan makanan yang bergizi dan seimbang. Kurangnya pengetahuan tentang kemoterapi. Nah, ini juga penting kita menjadi penyalur edukasi pemahaman. Oleh karena itu, saya berharap kita semua benar-benar mempelajari farmakologi, boleh dari sumber yang saya berikan, tapi juga boleh dari sumber lain di browsing asal tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Jadi kita harus memberikan edukasi tentang manfaatnya apa, risikonya apa, efek sampingnya apa, lalu bagaimana caranya menggunakannya, apa yang diharapkan. Lalu ini semua harus benar-benar disampaikan dan tercatat. Untuk evaluasi, maka evaluasi itu dilakukan untuk mencapai tujuan keperawatan secara berkala. Dan ini lakukan penyesuaian jika diperlukan. Jangan takut untuk merubah planning kita untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan pasien. Lalu dokumentasikan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya secara berkala. Untuk pasien dan keluarga, edukasi itu perlu informasi tentang obat-obat kemoterapi, bagaimana mengelola efek samping, mencegah infeksi, memberikan nutrisi yang akurat, yang sesuai, dan memberikan dukungan psikologis. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan mari belajar dengan lebih keras lagi. Terima kasih.